Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Good and Clean Governance. Kami yang beranggotakan Husnul Khotimah, Alvina Kusuma Dewi, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Good and Clean Governance. Pengertian Clean Governance berarti pemerintahan yang bersih, yaitu model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang terbuka terhadap publik dan bebas dari permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian. Yang pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Pengertian yang kedua adalah aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Prinsip-prinsip pokok Good and Clean Governance. Menurut Kumorotomo tahun 2010, untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Good and Clean Governance, lembaga administrasi negara merumuskan 9 aspek fundamental, yaitu yang pertama adalah partisipasi. Tujuan utama dari adanya partisipasi sendiri adalah mempertemukan kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu perumusan dan pembuatan kebijakan secara berimbang untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh. Adapun kriteria yang perlu dipenuhi dalam pengaplikasian pendekatan partisipatif ini menyangkut: yang pertama adalah pelibatan seluruh stakeholder untuk setiap arena perumusan dan penetapan kebijakan. Yang kedua, penguatan institusi-institusi masyarakat yang legitimate untuk menyuarakan seluruh aspirasi yang berkembang. Yang ketiga adalah penciptaan proses politik yang negosiatif untuk menentukan prioritas dan collective agreement. Yang terakhir adalah mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran kolektif sebagai bagian dari proses demokrasi. Penegakan hukum atau rule of law. Rule of law berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia, yang berarti adanya supremasi hukum. Menurut Bargir Manan tahun 1994, supremasi hukum mengandung arti: 1. Suatu tindakan hukum hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu atau asas legalitas. 2. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang, baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi, dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud Good and Clean Governance harus diimbangi dengan komitmen pemerintahan yang mengandung unsur: 1. Supremasi hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas. 2. Kepastian hukum bahwa setiap kehidupan berbangsa bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti. 3. Hukum yang responsi, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas. Kepastian hukum bahwa setiap kehidupan berbangsa bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti. 2. Hukum yang responsi, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas. 3. Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. 4. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen, bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya. Transparansi. Menurut penjelasan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, prinsip transparan diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan peran serta masyarakat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk: 1. Hak mencari, memperoleh, memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
2. Hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. 8. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu penetapan posisi dan pejabat, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan, kesehatan, moralitas pejabat, keamanan dan ketertiban, kebijakan strategis. Responsif masyarakat adalah sosok yang berkepentingan, tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan. Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance bahwa pemerintah harus cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki 2 etika, yakni etika individual dan sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Etika sosial menurut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Berorientasi pada kesepakatan. Berorientasi pada konsensus berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di antara para aktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep partisipatif di mana adanya keterlibatan dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik. Cara pengambilan keputusan konsensus selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kesetaraan. Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa membedakan suku. Keadilan berarti semua orang masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya, memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif etnis, keyakinan, jenis kelamin, dan kelas sosial. Efektivitas dan efisiensi. Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran, dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan. Pemerintah yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif dan efisien. Efektivitas dapat diukur dari seberapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok. Efisiensi umumnya diukur dengan rasionalistis biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Akuntabilitas atau accountability. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam organisasi sektor publik yang juga termasuk birokrasi, yakni 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. 2. Accountability for practicality, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Visi strategis atau strategis vision. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini harus diperhitungkan akibatnya untuk 10 atau 20 tahun ke depan. Good and clean governance dan kontrol sosial. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yaitu ada 5. 1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. 2. Kemandirian lembaga peradilan. 3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintahan. 4. Penguatan partisipasi masyarakat madani.
5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Tata kelola kepemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik ada 3. Pertama, pelayan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Kedua, pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek good and clean governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi. Yang terakhir, manfaat adanya good governance. Ada 4. Pertama, mendorong tercapainya kesinambungan pemerintah melalui pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. 2. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat. 3. Meningkatnya kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 4. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.